Halo, kembali lagi bersama saya Sebastian Salang. Kali ini saya mengangkat sebuah topik yang lagi menarik. Sekolah jam 5 pagi, Gubernur Laiskodat dibully. Ini isu yang lagi viral belakangan ini gitu. Kenapa saya mengangkat? Karena kebijakan Gubernur NTT ini ramai dibicarakan oleh netizen di berbagai media sosial dan juga mendapat tanggapan yang serius dari berbagai institusi gitu. Dan kebijakan ini mendapat reaksi yang begitu masif oleh karena publik melihat bahwa ini hal yang sangat substansial dan sangat penting karena berkaitan dengan masa depan generasi sebuah bangsa gitu. Gubernur NTT membuat kebijakan anak SMA dan SMK masuk sekolah jam 5 pagi diperbaiki menjadi jam 5.30. Nah, itu pun tidak menyelesaikan persoalan gitu. Karena berbagai pertimbangan, berbagai catatan dari kebijakan itu bermasalah dan sebaiknya tidak dilanjutkan untuk diterapkan bagi sekolah-sekolah di NTT. Begitu. Kalau kita kita membuat pemetaan ya, media sosial lalu kemudian mainstream, netizen itu dari seluruh daerah di Indonesia itu tiba-tiba memberikan perhatian yang luar biasa terhadap isu ini ya, karena semua merasa bahwa kebijakan itu bisa saja kalau ini tidak dikritisin, ini bisa saja terjadi di berbagai daerah gitu. Karena itu kebijakan yang dianggap tidak masuk akal ini, kebijakan yang dianggap tidak rasional ini, itu kemudian mendapat reaksi yang luar biasa gitu. Dan ekspresi yang ditunjukkan itu macam-macam ya. Apalagi masyarakat kita saat ini begitu kreatif menyampaikan pikiran, pandangan, pendapatnya dengan ekspresi dan cara yang berbeda-beda gitu. Dan di sisi yang lain, kalau kita melihat catatan dari lembaga atau institusi-institusi terkait yang formal itu juga tidak sedikit ya, di berbagai media mainstream ya, baik di koran, media online maupun di televisi. Itu hampir semua stasiun televisi membahas isu ini, media cetak dan media online juga membahas ini gitu. Di antaranya yang jelas dan tegas mempersoalkan kebijakan ini, misalnya DPRD NTT ya, oleh komisi yang terkait dengan pendidikan, lalu kemudian DPR RI juga menyoroti kebijakan ini. Kementerian Pendidikan juga menyoroti soal kebijakan ini, dan pengamat pendidikan, pelaku pendidikan, bahkan pengamat kesehatan itu juga, dokter juga yang ahli di urusan kesehatan bicara dengan sangat keras untuk mengingatkan hati-hati. Kebijakan ini bisa sangat merugikan perilaku anak-anak itu, merugikan mental dari anak-anak didik dan juga merusak kesehatan mereka gitu. Nah, ini yang bisa saya himpun dari berbagai pandangan, dan kalau kita melihat apa yang terjadi hari-hari ini gitu. Di media sosial itu dikatakan bahwa wah, ini kebijakan asal-asal aja. Oh, ini kebijakan asbun. Oh, ini kebijakan tanpa berpikir dulu. Oh, ini kebijakan seperti ngigo aja. Ini kebijakan yang nggak punya dasar pemikiran yang jelas. Oh, ini kebijakan asal dibuat. Ada yang menggambarkan melalui video dan lain sebagainya gitu. Dari kebijakan sekolah jam 5 ini, hampir gugatan publik itu karena tidak menemukan argumentasi yang rasional yang menjadi dasar pertimbangan kenapa kebijakan ini dikeluarkan. Dan apakah kebijakan yang dikeluarkan ini ada dasar studi ilmiahnya?
apakah ada dasar pertimbangan rasional ilmiah sehingga kalau anak mulai sekolah jam 5, maka otomatis akan mempengaruhi kedisiplinan seperti yang diharapkan. Yang ditunjukkan dari perdebatan itu justru dari berbagai rujukan ilmiah, baik dari sisi pendidikan maupun dari sisi kesehatan maupun dari sisi sumber daya manusia, menunjukkan justru hal sebaliknya. Anak-anak SD, SMP, SMA itu adalah generasi yang sedang bertumbuh, karena itu mereka membutuhkan waktu istirahat yang cukup. Lalu dengan waktu istirahat yang sangat cukup, itu mempengaruhi kecerdasan, mempengaruhi semangat belajar dari anak-anak, dan juga mempengaruhi prestasi itu. Dan ini bisa mengurangi tingkat stres dari anak-anak itu gitu. Nah, ini yang dimunculkan dari dasar-dasar ilmiah gitu. Nah, sementara hal yang ditunjukkan efek samping dari sisi kesehatan apabila jam sekolah dimulai jam 5 pagi. Dikatakan bahwa yang pertama, kalau dipaksakan anak-anak sekolah jam 5, maka yang akan terjadi itu adalah mendorong atau menstimulus munculnya perilaku buruk bagi anak. Kebiasaan membuli temannya sendiri, mudah terpancing amarah dan emosi sehingga menimbulkan perkelahian. Dengan tingkat depresi yang tinggi, dengan jam istirahat yang sedikit, dengan pressure yang kuat dari sekolah, maka akhir kemudian anak-anak ini bisa mendorong mereka untuk berperilaku tidak sehat. Misalnya suka minum minuman alkohol, suka narkoba, suka merokok gitu. Nah, ini kan sangat berbahaya. Ini mudah menimbulkan depresi, memudahkan atau mendorong anak untuk kemudian mudah untuk berpikir bunuh diri apabila berhadapan dengan persoalan yang mereka hadapi gitu. Lalu resiko kesehatan fisik itu juga ternyata besar sekali gitu. Dan juga mental itu sangat terpengaruh gitu. Karena kalau fisik itu kualitas tidur yang buruk itu bisa menyebabkan macam-macam penyakit yang muncul gitu. Dan itu diuraikan dengan sangat jelas oleh ahli kesehatan. Jadi ini memang persoalan yang sangat serius gitu. Dan itulah literatur-literatur yang menjelaskan apa dampak buruk apabila anak sekolah kurang tidur, apabila dipaksakan mereka masuk sekolah sangat pagi seperti ini gitu. Kalau kita bicara soal kebijakan pendidikan itu berkaitan dengan masa depan generasi sebuah bangsa, berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, ya, berkaitan dengan pembangunan karakter dari anak-anak itu. Karena itu merumuskan kebijakan itu betul-betul harus melalui proses yang sangat jelas. Karena itu jelas sekali misalnya, kalau mau buat kebijakan pendidikan yang tujuannya tadi meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan membangun karakter dari anak, meningkatkan prestasi, pada ujungnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka ada paling tidak ada 5 komponen mendasar yang harus dipersiapkan sampai pada ujungnya sebuah kebijakan itu dilahirkan atau tidak. Yang pertama, goal. Jadi harus punya tujuan yang jelas gitu agar proses penerapannya lebih terarah gitu. Dan tujuan kebijakan pendidikan itu harus dibuat rasional agar mudah diterima oleh berbagai pihak, termasuk oleh anak didik itu sendiri gitu. Yang kedua, kalau sudah punya tujuan yang jelas, maka harus punya rencana gitu. Nah, karena itu sebuah kebijakan sebelum dikeluarkan harus punya perencanaan kerja yang lebih jelas, lebih spesifik gitu, agar bisa terukur dan mencapai tujuan yang ingin dicapai, bukan asal-asal. Kalau sudah punya rencana yang jelas, maka harus punya program. Program itu merupakan upaya
agar bagaimana melaksanakan demi tercapainya tujuan yang ingin dicapai, tentu dengan tahapan-tahapan yang jelas, dengan alat ukur dan parameter yang sangat jelas. Kalau tidak dirancang programnya seperti apa, maka kita membuat kebijakan seperti mimpi aja atau seperti ngigo aja. Kita nggak tahu bagaimana mengimplementasikan gitu. Kalau itu semua sudah jelas, baru kita bicara soal keputusan. Nah, pengambilan keputusan itu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai macam hal. Termasuk misalnya apakah ada alternatif-alternatif dari kebijakan yang mau dibuat. Lalu apakah sudah diuji coba? Lalu dari hasil uji coba itu, eksperimen itu seperti apa gitu. Dan kalau ini semua dilakukan, efek yang akan dihasilkan dari kebijakan yang dilakukan. Dan jangan lupa, kebijakan itu selalu punya efek seperti pisau bermata dua. Efeknya bisa positif, bisa juga negatif. Sebuah kebijakan yang tidak melalui tahapan-tahapan yang jelas, maka itu rentan sekali kebijakan itu langsung digugat dan kebijakan itu ditolak gitu. Saya kira apa yang terjadi dengan kebijakan Gubernur NTT ini adalah karena tidak matang, karena tidak dipersiapkan dengan baik gitu, karena pendasaran argumentasinya tidak cukup kuat gitu. Basis ilmiah dari kebijakan itu dikeluarkan itu tidak jelas, maka kemudian langsung mendapat reaksi penolakan dan mendapat gugatan yang luar biasa gitu. Memang terlihat sekali dari argumentasi yang dibangun, kebijakan yang dilahirkan ini itu cermin dari gagalnya pemerintah daerah, pemerintah provinsi itu melakukan diagnosa terhadap persoalan pendidikan di NTT sehingga kemudian melahirkan kebijakan yang keliru gitu. Saya merasa bahwa sebaiknya pemerintah NTT ya, apakah gubernur atau dinas pendidikannya tidak perlu malu gitu untuk menarik kembali kebijakan itu, membatalkan kebijakan ini. Kalau ingin membangun kualitas pendidikan, ingin membangun karakter, prestasi dan kualitas sumber daya manusia, maka berikan perhatian, berikan fokus, berikan konsentrasi yang penuh untuk memikirkan kebijakan yang lebih serius dan dikaji secara mendalam. Saya kira itu catatan penting. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa didengar dan bisa menjadi bahan pertimbangan. Sampai jumpa lagi dalam isu berikutnya.